Banyak gereja salah atau sesat dalam menafsirkan kata menggenapi yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Banyak gereja menafsirkan bahwa maksud Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat atau firman Allah adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat atau firman Allah. Benarkah penafsiran ini? Penafsiran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus menggenapi firman Allah adalah untuk menyempurnakan firman Allah? Saya kira penafsiran ini tidak benar sama sekali. Mengapa demikian? Pertama, Allah itu sempurna. Demikian pula dengan firman-Nya adalah sempurna sejak kekal. Kedua, dengan mengajarkan bahwa tujuan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat, maka ini sama halnya kita berkata Allah itu tidak sempurna atau belum sempurna sehingga Dia masih harus menyempurnakan firman-Nya. Lalu, apakah arti sebenarnya dari kata menggenapi itu? Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Judul video kali ini adalah banyak gereja sesat menafsirkan kata menggenapi dalam Matius pasal 5 ayat 17. Meluruskan tafsiran Yesus menggenapi firman Allah. Di sini saya mengatakan banyak gereja atau banyak hamba Tuhan atau banyak orang bukan berarti semua gereja atau semua orang salah menafsirkan kata menggenapi. Pada video yang lalu, kita telah belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang sanggup menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan. Dosa adalah bukti ketidaksempurnaan kesalehan manusia, dan karena dosa ketidaksempurnaannya, maka semua manusia harus dihukum. Tetapi di dalam kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna, kita dianggap juga sempurna. Kita dianggap juga telah menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan itu. Kita dianggap juga saleh sempurna, benar sempurna, baik sempurna, kudus sempurna, dan kita dianggap juga taat sempurna oleh Allah karena Kristus Yesus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengantara, yaitu menggenapi firman Allah dengan kesalehannya yang sempurna, ganti kita manusia yang tidak pernah mungkin sanggup menggenapinya. Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang pengantara, yaitu untuk menggenapi firman Allah seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 17, banyak gereja, banyak orang menafsirkannya bahwa maksud Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat atau firman Allah adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat atau firman Allah. Benarkah demikian? Sebelum saya menjawabnya, saya mau mengatakan beberapa hal untuk menghindari kesalahpahaman kita semua. Pertama, saya mengatakan banyak gereja, banyak orang salah menafsirkan kata menggenapi bukan berarti semua gereja atau semua orang salah atau sesat dalam menafsirkan kata menggenapi dalam Matius pasal 5 ayat 17. Kedua, saya sengaja tidak menyebutkan, bahkan tidak menampilkan video orang atau gereja yang telah salah menafsirkan kata menggenapi ini, meskipun seandainya saya melakukannya, maka hal ini akan menarik perhatian banyak orang untuk menonton video kami. Alasan-alasan kami adalah, kami akan melakukannya dalam kondisi darurat firman saja. Itu pun dengan cara terhormat, yaitu dengan persetujuan yang bersangkutan. Kemudian, kita harus bisa juga membedakan antara domba yang sesat, tersesat, dan yang menyesatkan, dan serigala yang menyesatkan, serigala berbulu domba. Yang terakhir, orientasi kami memberitakan firman Allah bukanlah dengan tujuan profit, melainkan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Setidaknya itulah keyakinan hati kami.
Bagi kami, satu atau dua nyawa manusia berharga di mata Tuhan. Kami percaya satu orang saja diselamatkan oleh berita kesalehan Tuhan Yesus ini, maka akan ada sukacita di surga. Lukas pasal 15 ayat 7. Kami sadar jika kami berusaha meluruskan firman Allah yang menurut kami salah, maka pasti akan ada banyak orang yang tidak suka atau tidak senang. Tetapi walaupun bagaimanapun juga, berita kesalehan Tuhan Yesus sebagai patokan keselamatan tetap harus diberitakan. Kita kembali kepada pokok persoalan kita. Benarkah penafsiran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus menggenapi firman Allah adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat atau firman Allah? Saya kira penafsiran ini tidak benar. Mengapa demikian? Pertama, kita sudah belajar dari Alkitab bahwa hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna, seperti yang telah kami jelaskan pada video kami part 1. Kedua, dengan mengajarkan bahwa tujuan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat, maka sama halnya kita berkata bahwa Allah itu tidak sempurna atau belum sempurna, sehingga Dia masih harus menyempurnakan firman-Nya. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna sejak kekal, sejak Allah itu sendiri ada. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video kami part 1. Lalu, apakah arti sebenarnya dari kata menggenapi itu? Kata menggenapi menurut Matius pasal 5 ayat 17 diterjemahkan dari kata Yunani plerosai yang berarti memenuhi, mengisi, dan melengkapi. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, kata menggenapi berasal dari kata dasar genap yang memiliki arti penuh, utuh, tidak kurang, lengkap, komplit, semuanya, seluruhnya. Tidak ada satupun bagian yang ditinggalkan atau dihilangkan atau ditiadakan. Pendek kata, definisi genap bersinonim dengan kata sempurna. Selanjutnya kita akan menggunakan kata sempurna untuk mendefinisikan apa maksud ungkapan menggenapi sebagaimana yang dituliskan di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Lagi pula, kata sempurna juga sangat sesuai dengan kata plerosai. Jika kata genap yang berarti sempurna mendapatkan imbuhan me dan i, sehingga kata genap tersebut berubah menjadi kata menggenapi, maka tidak semerta-merta kata genap yang berarti juga sempurna tadi lantas berubah menjadi kata menyempurnakan setelah mendapatkan imbuhan me dan i. Mengapa demikian? Sebab untuk kasus Matius pasal 5 ayat 17 ini kita harus melihat latar belakang penulisannya terlebih dahulu. Lalu, apa latar belakang penulisan Matius pasal 5 ayat 17 tersebut? Latar belakang penulisannya adalah banyak orang menuduh Tuhan Yesus Kristus meniadakan hukum Taurat. Tetapi fakta sebenarnya adalah Allah yang maha sempurna telah menuntut kepada manusia yang ingin beroleh keselamatannya dengan satu syarat, supaya manusia hidup saleh sempurna atau benar sempurna dengan cara menggenapi hukum Taurat atau firman Allah. Dan ternyata tidak ada manusia yang sempurna yang sanggup menggenapi firman Allah. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang sanggup menggenapi firman Allah ganti manusia, supaya dalam Kristus Yesus manusia dianggap saleh sempurna oleh Allah, dianggap benar sempurna oleh Allah. Dengarkan kembali video kami part 1 sampai part 4. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kami menarik kesimpulan bahwa arti sebenarnya dari kata menggenapi seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat 17 bukanlah menyempurnakan hukum Taurat, melainkan untuk melakukan hukum Taurat atau firman Allah dengan sempurna sebagai syarat keselamatan ganti manusia, supaya setiap orang yang percaya dan menerimanya dianggap juga telah melakukan firman Allah dengan sempurna. Sehingga setiap orang yang percaya dan menerimanya menerima pengampunan dosa dan layak beroleh hidup yang kekal. Bandingkan Roma pasal 10 ayat 4. Jadi yang benar adalah Matius 5 ayat 17 berkata,
Tuhan Yesus menggenapi firman Allah, yang berarti Tuhan Yesus melakukan firman Allah dengan sempurna ganti manusia. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, hal-hal apa saja yang digenapi Tuhan Yesus bagi kita? Pertama, Tuhan Yesus melakukan dengan sempurna seluruh hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, dan perintah-perintah Allah ganti kita manusia. Kedua, Tuhan Yesus menanggung dengan sempurna segala akibat dosa ganti kita manusia, yaitu murka Allah, kutuk, penderitaan, kematian, dan penghukuman kekal. Ketiga, Tuhan Yesus memerdekakan kita dengan sempurna dari perbudakan kuasa iblis, dosa, dan maut, supaya kita tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal itu. Keempat, Tuhan Yesus telah menghukum daging dan mengaruniakan Roh Kudus-Nya supaya kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Kelima, Tuhan Yesus memulihkan kembali gambar dan rupa Allah dengan sempurna supaya kita kembali memiliki karakter Allah yang sempurna itu, yaitu kasih. Oke, sampai di sini kita sudah paham bahwa tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus sebagai pengantar adalah menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan ganti manusia yang tidak sanggup. Sekarang kita kembali kepada tujuan awal khotbah ini dibangun. Tujuan awal khotbah ini adalah untuk menemukan sekaligus membuktikan bahwa kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya tolok ukur kepastian keselamatan melalui inti pembicaraan Alkitab. Dan inti pembicaraan Alkitab itu adalah seperti yang sudah saya katakan, bahwa Allah yang maha sempurna telah menuntut satu syarat kepada manusia, yaitu jika manusia ingin beroleh hidup yang kekal, manusia harus sanggup hidup di dalam kesalehan yang sempurna dengan cara menggenapi firman Allah. Namun ternyata tidak ada manusia yang sempurna, sehingga tidak ada manusia yang sanggup menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan. Hanya Tuhan Yesus saja yang ternyata dapat hidup di dalam kesalehan yang sempurna dan sanggup menggenapi firman Allah ganti manusia, sehingga setiap orang yang percaya dan menerima kesalehannya yang sempurna itu pasti beroleh hidup yang kekal. Karena di dalam kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna itu, kita dianggap juga sempurna di hadapan Allah karena Kristus Yesus. Untuk lebih jelasnya, saudara dapat mendengarkan video kami part 1 sampai part 4. Dari penjelasan ini, dapatlah kita menarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Alkitab telah menemukan sekaligus membuktikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna itu adalah satu-satunya tolok ukur atau patokan atau standar kepastian hidup yang kekal bagi seluruh umat manusia yang tidak boleh diganti, diubah, ditambah, dan dikurangi dan berlaku sampai selama-lamanya. Kata satu-satunya mengandung arti bahwa di luar kesalehan Tuhan Yesus Kristus tidak berguna dan harus ditinggalkan. Apakah itu? Yaitu kesalehan manusia dan juga dunia ini. Perhatikan ayat berikut ini. Sebab jikalau Abraham dibenarkan atau diselamatkan karena perbuatannya atau karena kesalehannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Roma pasal 4 ayat 2. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Sekali lagi, kata satu-satunya mengandung arti bahwa di luar kesalehan Tuhan Yesus Kristus tidak berguna dan harus ditinggalkan. Apakah itu yang harus kita tinggalkan? Yaitu kesalehan manusia dan juga dunia ini. Untuk lebih meneguhkan bahwa hanya kesalehan Tuhan Yesus saja satu-satunya tolok ukur atau patokan atau kepastian keselamatan dan bukan kesalehan manusia atau dunia ini, maka kita akan melihat apa pengakuan dari Allah Bapa
pengakuan Tuhan Yesus sendiri dan pengakuan hamba-hamba Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Oke, langsung saja kita melihat. Pertama, pengakuan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata akulah menunjukkan bahwa Yesuslah satu-satunya yang sempurna. Tidak ada yang lain. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan," berarti Yesuslah satu-satunya jalan yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran," kebenaran adalah sinonim dari kesalehan atau kebaikan atau kekudusan atau ketaatan. Maka hal ini berarti juga Yesuslah satu-satunya kebenaran atau kesalehan atau kebaikan atau kekudusan atau ketaatan yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah hidup," maka hal ini berarti Yesuslah satu-satunya hidup yang kekal yang sempurna itu. Dari keterangan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya hanya kebenaran atau kesalehan Tuhan Yesus saja yang sempurna, yang dapat menjadi jalan yang sempurna kepada Allah Bapa, yang adalah hidup yang kekal yang sempurna itu. Amin. Haleluya. Kedua, pengakuan Allah Bapa. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan, "Lalu terdengarlah dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Kata kepadanyalah aku berkenan berarti hanya kepada kesalehan Tuhan Yesus saja Allah Bapa berkenan, bukan kepada kesalehan atau kesalehan manusia atau kepada dunia ini. Ketiga, pengakuan hamba-hamba Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Rasul Paulus di dalam semua suratnya selalu berkata, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya atau kebenarannya atau kesalehannya, tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam kebenaran atau kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal 2 ayat 16. Raja Daud telah berkata, "Berbahagialah orang yang dibenarkan atau diselamatkan Allah bukan karena perbuatannya atau karena kesalehannya." Kalau bukan karena perbuatannya atau kesalehan manusia, maka manusia dibenarkan oleh karena kesalehan Kristus Yesus. Roma pasal 4 ayat 6. Berikut pengakuan penulis kitab Ibrani. Dalam hidupnya, hidup Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya yang sempurna, Ia, Tuhan Yesus, telah didengarkan oleh Allah Bapa. Dan sekalipun Ia adalah anak, maksudnya anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, maksudnya melakukan firman Allah dengan sempurna, Ia, Tuhan Yesus, menjadi pokok atau patokan atau tolok ukur keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa penulis kitab Ibrani berkata, hanya kesalehan Tuhan Yesus saja yang sempurna, yang didengar Bapa, yang berkenan kepada Bapa, dan yang dapat menjadi patokan keselamatan abadi bagi manusia. Kesalehan manusia dan dunia ini sama sekali tidak berkenan di hati Bapa dan harus dibuang. Nah sekarang, jikalau Allah Bapa mengakui, Tuhan Yesus sendiri mengakui, dan seluruh hamba Allah yang tercatat di dalam Alkitab mengakui oleh pimpinan Roh Kudus, bahwa hanya kesalehan Tuhan Yesus Kristus saja yang sempurna, yang dapat memberikan hidup yang kekal, bukan kesalehan manusia atau dunia ini. Maka sekarang, siapakah yang engkau akui dan engkau yakini dapat menyelamatkanmu? Kesalehan Tuhan Yesus saja atau kesalahanmu manusia? Ingat perkataan firman Allah ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal pasal 18 ayat 21. Bandingkan dengan Matius pasal 12 ayat 37 yang berkata,
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Juga perhatikan Roma pasal 10 ayat 10 yang berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi sekarang, menurut firman Allah, siapakah yang pasti akan menerima hidup yang kekal? Yaitu mereka yang memiliki pengakuan, keyakinan, dan motivasi hati, serta cara hidup 100% di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan 100% membuang kesalehan manusia dan dunia ini. Sekali lagi, menurut firman Allah, siapakah yang pasti akan menerima hidup yang kekal? Yaitu mereka yang memiliki pengakuan, keyakinan, dan motivasi hati, serta cara hidup 100% di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan 100% membuang kesalehan manusia dan dunia ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang percaya kepada kesalehan Tuhan Yesus dan juga kesalehan manusia sekaligus secara bersama-sama bersinergi, sehingga keduanya lah yang diyakini dapat menyelamatkan? Ingat, sekali lagi, ingat bahwa kesalehan manusia di mata Allah adalah dosa. Sebab kesalehan manusia tidak sempurna, dan dosa adalah bukti ketidaksempurnaan kesalehan manusia. Sementara itu, Allah adalah pribadi yang maha sempurna, yang membenci dosa dan tidak dapat berkompromi dan bersatu dengan dosa ketidaksempurnaan. Nah, jikalau kita percaya bahwa kesalehan Tuhan Yesus dan kesalehan manusia bersama-sama dapat menyelamatkan, maka hal ini berarti kita berusaha menodai atau mencemari kesempurnaan kekudusan Allah. Kalau kita berusaha mencemari kesempurnaan kekudusan Allah dengan kesalehan manusia, maka Allah akan memperhitungkan atau menilainya sebagai dosa dan kejahatan yang upahnya adalah maut dan lautan api. Perhatikan ayat berikut ini. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran atau keselamatan. Roma pasal 4 ayat 5. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya adalah jika kita percaya bahwa kesalehan Tuhan Yesus saja yang bekerja menyelamatkan kita, maka iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran Allah yang sempurna dan pasti menyelamatkan. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak 100% percaya kesalehan Tuhan Yesus saja yang bekerja dan masih perlu kerjasama dengan kesalehan manusia, maka iman kita akan diperhitungkan dan dinilai oleh Allah sebagai kebenaran manusia yang berdosa, yang upahnya adalah tentu saja maut, dan dari maut akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala sampai selamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita pasti selamat dengan 100% percaya kepada kesalehan Tuhan Yesus dan 100% membuang kesalehan manusia, apakah hal ini berarti kita tidak perlu berbuat baik lagi? Kita tidak perlu melakukan firman Allah lagi? Kita tidak perlu berdoa, beribadah lagi dan sebagainya? Justru kalau kita percaya 100% kepada kesalehan Tuhan Yesus Kristus dan 100% membuang kesalehan manusia, maka Roh Kudus pasti akan menuntun kita untuk giat mengasihi Allah, giat melakukan firman Allah, giat berdoa dan sebagainya. Namun semuanya itu tetap harus kita akui sebagai kesalehannya Tuhan Yesus. Semua itu harus kita akui sebagai pancaran kesalehan Tuhan Yesus. Semuanya itu harus ada di dalam konteks kesalehan Tuhan Yesus dan bukan kesalehan manusia. Sekali lagi, semua perbuatan baik itu, perbuatan baik yang kita lakukan tetap harus kita akui sebagai kesalehannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau tidak percaya kepada kesalehan Tuhan Yesus atau mencampur kesalehan Tuhan Yesus dengan kesalehan manusia, maka sebaik apapun engkau, maka sesaleh apapun engkau, maka segiat apapun engkau melakukan firman Allah dan bekerja bagi Allah, maka Allah tetap memandangnya sebagai dosa yang upahnya adalah maut dan lautan api. Mengapa demikian?
Sebab di luar kesalehan Tuhan Yesus tidak ada yang sempurna, dan ketidaksempurnaan di mata Allah adalah dosa. Perhatikan ayat berikut ini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma pasal 10 ayat 1-3. Mengapa pada zaman itu Israel begitu giat bekerja bagi Allah, namun mereka tetap ditolak oleh Allah? Karena menurut Roma pasal 10 ayat 1-3, mereka memang giat dan tekun melakukan firman Allah, namun dengan cara kesalehan mereka sendiri, dengan kebenaran mereka sendiri, dan bukan berdasarkan kebenaran Allah atau kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu firman Allah berkata, mereka yang tidak hidup di dalam 100% kesalehan Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang sedang mendirikan kebenarannya sendiri, dan mereka ini pasti binasa. Kesalehan Tuhan Yesus itulah kebenaran Allah. Di luar kesalehan Tuhan Yesus Kristus hanyalah kebenaran manusia yang berdosa yang tidak sempurna. Dan engkau, sekalipun engkau mengaku Kristen dan mengaku orang percaya, tetapi jika engkau tidak hidup 100% di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pun sedang mendirikan kebenaranmu sendiri dan pasti engkau binasa. Jadi bertobatlah. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4 ayat 6. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal pasal 14 ayat 12, pasal 16 ayat 25. Kesalehan manusia kita sangka jalan yang lurus, tetapi ujungnya pasti kepada maut. Sebagai kesimpulan, apakah perlu kita berbuat baik? Apakah perlu kesalahan manusia atau kebaikan manusia untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Yang kita perlukan hanya kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai 100% itu, pastilah Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Dan segala ketaatan kita ini harus kita tetap akui sebagai kesalehannya Tuhan Yesus Kristus. Segala doa kita, ibadah kita, dan sebagainya harus tetap kita akui 100% sebagai kesalehannya Tuhan Yesus. Inilah kebenaran Allah. Di luar semuanya ini, engkau sedang mendirikan kebenaranmu sendiri yang ujungnya adalah kebinasaan kekal. Intinya, segenap hidup kita harus merupakan kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat berikut ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Akhir kata, hanya di dalam kesalehan Tuhan Yesus saja kita dianggap sempurna melakukan firman Allah, dan pasti kita beroleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama Allah kita. Amin. Haleluya. Tetapi ini belum selesai, saudaraku. Selanjutnya kita masih perlu mengetahui apa buktinya Tuhan Yesus itu pribadi yang benar-benar sempurna. Lalu bagaimana caranya kita bisa menerima kesalehan Tuhan Yesus itu di dalam hati kita? Dan yang terakhir, apakah wujud atau bentuk dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus itu? Tetap bersama kami, channel Reformasi Modern Ajaran Gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan temukan jawabannya di dalam video kami selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam Reformasi Ajaran Gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.